Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Sahabat-sahabatku, orang-orang yang beriman, calon penghuni surga, saat ini saya mengajak untuk mudzakarah terkait tentang urgensi politik dalam kehidupan kita. Mengacu pada surat Ali Imran, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan adalah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak, yang menyeru, ya, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memperjuangkan untuk terwujudnya kehidupan yang baik, yang damai, yang islami, yang menenteramkan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang segala macam bentuk kemaksiatan, kedurhakaan, kekafiran, kemunafikan. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Nah, apa hubungan ayat itu dengan politik? Nah, definisi politik itu ada beberapa. Ya, kalau mengacu pada pendapatnya Plato, ini orang Yunani yang juga merupakan gurunya Aristoteles. Nah, Plato berpendapat bahwa politik itu adalah segala macam kegiatan bersama untuk mencapai kebaikan. Apapun bentuk kegiatan itu, bentuk kegiatan kebersamaan antara pemimpin dengan umatnya, ketua dengan anggotanya, kegiatannya apapun, arahnya untuk menciptakan kebaikan, itu adalah kegiatan politik. Kalau politik dihubungkan dengan kekuasaan, maka tentu yang dimaksud adalah siapa, berkedudukan siapa, sebagai apa, melakukan apa, ya, dengan siapa. Nah, maka politik itu sangat amat luas, termasuk pula misalnya presiden, ya, melaksanakan undang-undang, DPR, MPR menyusun, mengesahkan undang-undang, kepala sekolah mengeluarkan peraturan, standar operasional prosedur, gitu ya. Imam sholat, misalnya mengatur jamaahnya, atau organisasi-organisasi Islam, ya, yang mengatur umatnya, itu adalah kegiatan-kegiatan politik. Kalau imam sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu adalah kegiatan ibadah, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi ketika imam itu sebelum mulai sholat itu mengajak dengan jamaah, sufufakum bisolah, rapatkan shaf dalam mendirikan sholat. Ini berarti imam tadi mengarahkan, menghimbau, menyeru kepada jamaahnya untuk memperoleh kebaikan, yaitu rapatnya shaf. Karena rapatnya shaf itu adalah kesempurnaan sholat. Kalau kepala sekolah itu membentuk TPK, tim pengembang kurikulum, melakukan review, validasi kurikulum, itu adalah kegiatan politik yang terkait dengan tupoksinya, yaitu memajukan pendidikan. Kalau Muhammadiyah mengadakan munas, ya, musyawarah nasional, atau misalnya rakerda dan sebagainya, atau raker dan sebagainya, organisasi apapun, kebersamaan apapun yang mereka melakukan kegiatan bersama-sama untuk menciptakan kebaikan, itu adalah kegiatan-kegiatan politik. Nah, maka kegiatan politik itu adalah sesuatu yang sangat amat penting. Di dalam Al-Quran
banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang politik. Begitu pula hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang berisikan tentang politik. Maka jangan sampai umat Islam menjadi umat yang bodoh, mudah ditipu, dibodohi oleh orang-orang yang berdosa, yang memprovokasi umat Islam agar umat Islam itu menjauhi politik. Masjid jangan dipakai sebagai tempat untuk membicarakan politik. Politik itu kotor dan sebagainya. Ini kan bentuk-bentuk pembodohan, menjauhkan umat Islam dari politik sehingga umat Islam jadi bodoh dan mudah dijajah, mudah ditipu. Sahabat-sahabatku, ya, dalam hal ini Erdogan dan Erbakan, ini pemimpin-pemimpin Turki, pernah berkata, kalau umat Islam itu menjauhi politik atau tidak berpolitik, tidak ada yang menjadi anggota DPR, tidak ada yang menjadi presiden, maka mereka umat Islam akan dipimpin, akan diatur, akan dikendalikan oleh orang-orang yang non-muslim. Misalnya orang-orang komunis, musyrikin, kafirin, fasikin, munafikin, dolimin, mujrimin, orang-orang yang suka berbuat dosa. Bayangkan seandainya anggota DPR itu bukan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang memperjuangkan Islam. Tentu mereka akan menyusun undang-undang yang tidak berasaskan Islam, yang akan merugikan, menyengsarakan umat Islam, akan mendatangkan malapetaka bagi umat Islam, sebagaimana pernah terjadi di Turki ketika dinasti Ottoman, kekhalifahan umat Islam yang terakhir. Maka umat Islam bahagia, happy, dapat beribadah dengan lancar, hidupnya bahagia. Tetapi ketika Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, dia sekuler, maka menerapkan negara, menerapkan aturan pemerintah dengan aturan sekuler. Maka seluruh undang-undang yang berbau keagamaan dihapus. Ulama, tokoh masyarakat, ustadz, kiai, semuanya ditangkap. Ya, ulama-ulama yang protes akan ditangkap. Ya, aktivis-aktivis Islam akan dimasukkan ke penjara. Ulama-ulama akan dimasukkan ke penjara. Ya, wanitanya pakai jilbab diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Pendidikan agama di sekolah dihapus dan sebagainya, yang menyebabkan Islam menjadi runtuh di Turki pada saat itu. Ini menjadi satu kesadaran bahwa umat Islam jangan sampai buta tentang politik, keri kalau diajak politik. Politik adalah bagian integral dari ajaran Islam. Ayatnya sangat amat banyak yang berisi tentang politik, begitu pula hadis-hadis sahih. Dalam surat Ali Imran ayat 104, 110, surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman itu, yang beramal soleh, mereka akan berkuasa di muka bumi. Ini ayat politik. Janji Allah kepada orang beriman, mereka akan berkuasa. Dengan syarat orang beriman tadi beramal soleh, hidupnya memperhatikan kepentingan politik, memperhatikan kepentingan kebaikan masyarakat. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dalam surat Ali Imran 159 itu ada perintah untuk musyawarah. Musyawarah antara pemimpin dengan umat, ya, ketua dengan anggota, ya, dalam menyusun aturan agar terwujud kebaikan. Itu adalah ayat-ayat tentang
politik, dan masih sangat amat banyak ayat dan hadis. Suatu ketika kita bahas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain sebagai pemberi ya yang menyampaikan wahyu, menjadi pemimpin dalam beribadah, Rasulullah juga sebagai pemimpin negara. Begitu pula para khalifah itu pemimpin negara. Di dalam melaksanakan kepemimpinan, pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidupnya bahagia. Sebaliknya ketika umat Islam itu menjauhi politik, masa bodoh dengan politik karena dibodohi, karena ditipu oleh orang-orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor, sehingga banyak umat Islam alergi bicara politik, maka saat itu pula umat Islam akan hancur. Oleh karena itu, inilah urgensi kita membahas tentang politik dan akan kita terapkan dalam kehidupan. Tentu yang dimaksud politik dalam Islam adalah segala macam langkah, kebijakan, peraturan, tata tertib, undang-undang yang dapat membawa pada keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Membentuk kehidupan yang hasanah, sebagaimana doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan yang sedikit ini memberikan pencerahan pada kita untuk mulai sekarang jangan sampai buta politik. Mulai sekarang jadikan politik menjadi menu bagi kehidupan kita, sebagaimana kita mendirikan sholat, sebagaimana kita membicarakan politik, membicarakan pendidikan, membicarakan ekonomi, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya pada kita, memberikan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.